Mazmur 1 ayat 1. Sudah dapat? Sekali lagi Mazmur 1 ayat 1 dengan tema kehidupan orang fasik. Kita baca bersama-sama 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita mengetahui bersama-sama siapakah orang fasik itu ya. Siapakah orang fasik itu? Mereka adalah orang yang berdiri di jalan orang berdosa. Jalan hidup atau keseharian mereka sama seperti orang berdosa, sekalipun mereka adalah anak-anak Tuhan. Jadi pengertian orang fasik itu, saudara yang terkasih, adalah statusnya anak-anak Tuhan, tetapi mereka tidak peduli akan kehendak Tuhan. Mereka tidak peduli akan peraturan Tuhan. Mereka tidak peduli akan kebenaran Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan orang fasik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak muda yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kalau kita sudah memiliki kebenaran dan status kita sudah dikatakan anak-anak Tuhan, bukan anak-anak duniawi, berarti kehidupan kita tidak seperti orang fasik, tetapi kehidupan kita benar-benar menjadi kehidupan orang benar. Dan kita akan membaca di ayat yang kedua. Coba perhatikan kita, saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sedangkan orang fasik, dia dengar firman Tuhan, tetapi dia tidak menjadi pelaku daripada firman. Dia hanya sekedar mendengar. Setiap kali ibadah pemuda, setiap kali ibadah minggu, dimanapun kita bergereja, ketika firman Tuhan disampaikan, dia hanya sekedar mendengar dan mengetahuinya, tetapi dia tidak peduli untuk mengerjakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah yang dimaksudkan dengan orang fasik. Biasanya saudara, orang fasik acuh terhadap kebenaran firman. Dia tidak berusaha untuk menjadi pelaku firman. Dia hanya sekedar menjadi anak-anak muda yang takut. Dia hanya sekedar menjadi anak-anak muda menjadi orang Kristen, tetapi bukan menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Pastinya kalau menjadi orang yang takut akan Tuhan, dia pasti hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Nah, kalau ia seorang fasik, contohnya saudara kasih, dia seorang pengusaha, dia mengerjakan usahanya atau bisnisnya itu penuh dengan tipu-tipu. Kualitasnya juga dikurangi ya, demi untung tinggi. Bahkan ya, dia mengerjakan cara-cara dengan tidak benar. Itulah kehidupan orang fasik. Kalau ia seorang karyawan, ya, dia suka berbohong, korup, malas, dia bolos dan lain sebagainya. Dia tidak mengerjakan dengan bertanggung jawab. Itu adalah ciri-ciri seorang kehidupan orang fasik. Kalau ia seorang pelajar, suka menyontek, dan dia merasa itu biasa saja. Bahkan dia akan melakukan hal-hal yang tidak benar dengan kawan-kawannya. Mereka akan sengkongkol untuk mengerjakan segala sesuatu yang tidak benar. Itulah orang fasik, itulah kehidupan orang fasik. Bahkan dia akan berpacaran sebelum waktunya. Kalau dia masih duduk di bangku
pendidikan. Kalau kehidupan orang fasik, dia pacaran bebas, dia tidak mengutamakan pendidikannya. Padahal setiap ibadah pemuda, setiap di mana dia ibadah, pastinya diberitahukan hal itu kepadanya. Tetapi dia tidak melakukan, itu namanya orang fasik. Jadi setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, itu namanya orang fasik. Walaupun status kita anak-anak Tuhan, walaupun status kita orang Kristen, percaya Yesus, itu tidak menjamin. Kalau masih hidup kita seperti orang fasik, ketahuilah keselamatan itu ya tidak akan jadi dalam hidup kita. Perhatikan ayat yang pertama tadi. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita berbahagia kalau kita tidak mengerjakan apa yang sudah saya katakan tadi. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak ikut-ikutan, tidak terjerumus dengan dunia ini. Orang lain boleh pacaran bebas, tetapi saudara tidak. Orang lain tidak peduli kepada pendidikannya, tapi saudara tidak. Orang lain bermalas-malasan, tetapi saudara tidak. Dan itulah yang disebut berbahagia. Katakan amin. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, dikatakan bahwa mereka duduk dalam kumpulan pencemooh karena mereka tidak menjaga ucapannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata kotor. Saya mau tanya dulu, siapa yang masih mengucapkan kata-kata kotor? Jujur sah. Tidak disalibkan malam ini kalau saudara jujur. Ya, kalau firman Tuhan sudah datang pada malam hari ini, jadilah orang yang melakukan kebenaran firman. Maka kita akan disebut anak-anak pemuda yang berbahagia. Tetapi kalau saudara dengar firman Tuhan pada malam hari ini, saudara tidak mengerjakannya, saudara orang fasik. Nah, malam hari ini saudara sudah mendengar, jangan ada perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut saudara. Harus saudara kerjakan demikian mulai malam hari ini. Ambil satu keputusan, saudara yang masih mengucapkan kata-kata kotor, mulai malam hari ini dan seterusnya saya tidak mau mengucapkan kata-kata kotor. Karena kata-kata kotor itu tidak memberkati orang lain. Dan inilah yang dikatakan mereka duduk dalam kumpulan pencemooh. Kerja mereka gosip. Kerja mereka hanya memperkatakan perkataan yang tidak ada artinya. Omong kosong. Jangan saudara ada di tengah-tengah orang pencemooh. Katakan amin. Mulutnya hanya mau menghina orang lain, merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain. Itu kerjanya. Dan tahukah saudara, kehidupan yang demikian tidak berkenan kepada Tuhan. Itu adalah cara hidup orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi saudara di sini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kalau saudara orang-orang yang mengenal Tuhan, perhatikan ucapan saudara. Amin. Perhatikan apa? Ucapan saudara. Hendak ucapan saudara benar-benar memberkati satu sama lain. Saya mau tanya dulu, kalau keluarkan kata-kata kotor, apakah itu memberkati? Tidak. Bahkan akan menimbulkan sakit hati, kesal, dan saudara berdosa di dalamnya. Makanya tidak baik untuk dikerjakan. Katakan amin. Katakan amin. Makanya dikatakan Mazmur 119 ayat 155. Buka Alkitab saudara. Mazmur 119 ayat 155. Semua membacanya kalau sudah dapat. Mazmur 119 ayat 155.
Sudah dapat semua? Sudah dapat? Belum. Yang lainnya belum? Mazmur 119 ayat 155. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat, kita membacanya di hitungan ketiga. 1, 2, 3, ya. Nah, keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapanmu tidaklah mereka cari. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang anak-anak Tuhan yang tidak memelihara keselamatan mereka. Perhatikan. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka hanya sebagai pendengar tetapi tidak melakukan. Dan keselamatan itu bisa copot, bisa hilang. Walaupun nama kita atau kita disebut orang-orang Kristen, pemuda orang Kristen. Keselamatan itu bisa menjauh dari kita kalau hidup kita tidak melakukan kebenaran firman, kalau hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran. Untuk itu anak-anak pemuda, perhatikan hidup saudara sehari-hari. Jadilah teladan, jadilah berkat, jauhilah omong kosong, jangan maki-maki lagi. Katakan amin. Mana suaranya? Mana suaranya? Iya. Supaya keselamatan itu tidak menjauh dari saudara. Kenapa? Karena ketetapan-ketetapan Tuhan tidaklah mereka cari. Saudara datang malam ini karena mencari Tuhan. Dan saudara mendengar firman Tuhan, saudara diajari dan saudara semakin dekat dengan Tuhan. Jadi jangan gara-gara ucapan kotor saudara menjauh dari hadapan Tuhan. Jangan karena tidak patuh kepada orang tua. Jangan karena suka mencuri, saudara akan menjauh dari hadapan Tuhan. Malam hari ini anak-anak pemuda, mari kita memelihara keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita baru lahir baru, biasanya cinta mula-mula, cinta pertama, semangat. Ketika kita pertama sekali ketemu dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin pemuda, rajin ibadah minggu. Lama kelamaan kasihnya itu mulai pudar, dan dia tidak suka lagi berdoa, dia tidak suka lagi ibadah, dan dia tidak suka lagi melayani. Nah, perhatikan, kalau kita ada di posisi itu sekarang, cepat-cepatlah sadar dan katakan sama Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau mungkin pertama saudara ketemu dengan Tuhan, saudara semangat beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara bisa mencucurkan air mata. Saat ini juga pulihlah kembali. Biarlah kasih saudara yang mula-mula itu kembali normal. Amin. Pernah nggak saudara melihat orang yang jatuh cinta? Pernah? Atau mungkin di antara saudara juga pernah jatuh cinta? Ini mulai sudah senyum-senyum. Kalau orang yang pertama jatuh cinta, dia tidak kenal lelah. Iya, betul. Karena ibu sudah dari sana. Ya toh, pacaran dulu baru menikah. Bukan dijodohi. Iya. Kalau bisa, tidak tenang hati kalau tidak ketemu satu hari. Pagi hari contohnya ketemu.
kepingin sorenya lagi, malamnya lagi ketemu. Itu cinta pertama. Coba kalau sudah menikah, rasa itu hilang, lenyap. Iya, banyak yang demikian. Nah, kalau kita ketemu dengan Tuhan pertama sekali dan semangat hidup kita ada, mari kita terus bersemangat ikut Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau seseorang mempertahankan cintanya sampai kepada pernikahan, sampai berumah tangga, punya anak, punya cucu, maka keluarga itu berbahagia. Kalau kita mempertahankan keselamatan, yang berbahagia adalah kita. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu anak-anak pemuda, carilah ketetapan-ketetapan Tuhan. Seriuslah mendengarkan firman. Orang yang serius mendengarkan firman, tentunya dia simpan di dalam hati. Dan tidak 100% yang saudara dengar itu tersimpan di pikiran dan hati saudara. Makanya perlu dibantu dengan catatan. Kalau setelah khotbah ibu tanya apa yang sudah saya sampaikan tadi, pasti saudara tidak akan bisa lagi sampaikan. Paling saudara ingat sepotong sah. Makanya perlu catatan. Setiap kali ibadah usahakan bawa catatan saudara. Catat apa yang saudara dapat ketika disampaikan firman. Dan saudara bisa mengulang kembali di rumah. Dan itulah yang membuat saudara semakin cinta Tuhan. Bertumbuh kasih saudara. Bertumbuh kesetiaan saudara. Bertumbuh iman saudara. Bertumbuh pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Mulai Sabtu depan, bawa pulpen, bawa catatan. Jangan ketika mau sharing saja baru saudara catat yang jemaat Tuhan di sini. Tapi ketika di ibadah-ibadah yang lain, saudara tidak mencatatnya. Jadi gaya hidup. Apa? Jadi gaya hidup. Gaya hidup itu saudara kekasih tidak ditanya pun, tetap dia kerjakan. Kalau gaya hidup orang yang belajar, tidak pada waktu ujian saja dia belajar, tapi setiap hari dia belajar. Itu namanya gaya hidup. Gaya hidup yang suka membaca, ya, bukan hanya dia membaca waktu tertentu, tapi ketika ada waktu dia bisa membaca, dia pergunakan waktunya membaca. Itu artinya, ya saudara kekasih, itu sudah menjadi gaya hidupnya. Bisa anak-anak pemuda? Mau dipraktekkan? Setiap ibadah bawa buku, bawa pulpennya, catat firman Tuhan. Iya. Kalau ada rema atau berkat yang saudara dapat ketika firman Tuhan hamba Tuhan menyampaikan, catat. Oh ini. Oh hari ini saya dengar jangan ucapkan kotor. Oh saya tidak mau lagi. Nah, dan itu yang mengingatkan saudara ketika saudara buka. Kayaknya tanggal sekian saya berjanji saya tidak mengucapkan kotor. Hari ini kayaknya saya ucapkan kotor. Ampun saya Tuhan. Nah, ingat kan? Iya. Jadi catatlah firman Tuhan. Ada di handphone juga boleh saudara catat. Pulangnya saudara bisa baca. Oke, kita buka Alkitab kita lagi. Mazmur 119 ayat 53. Di ayat yang atasnya lagi. Mazmur 119 ayat 53. Sama-sama membacanya ya. Sudah dapat semua? Mazmur 119 ayat 53 ya. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik ini. Aku ini yang menulis kitab Mazmur. Pemazmur berkata, aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik
yang meninggalkan Tauratmu. Nah, meninggalkan Taurat Tuhan berarti ia sebenarnya mengerti tetapi tidak mau melakukannya. Contohnya, sebagai anak-anak kita tahu ya, menghormati orang tua, menghargai orang tua di dalam Tuhan itu keharusan bagi kita. Kita tahu semuanya. Semuanya tahu? Semuanya tahu, tetapi tidak melakukannya. Itu namanya meninggalkan Taurat Tuhan. Menghormati orang tua itu firman Tuhan atau tidak? Itu Taurat atau tidak? Taurat. Kalau kita tidak mengerjakan, berarti kita meninggalkan Taurat. Kita meninggalkan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita sudah tahu kita harus menjadi garam dunia, artinya harus jadi teladan, harus jadi berkat. Itu Taurat atau bukan? Kalau kita tidak jadi berkat, kita tidak jadi teladan, itu artinya kita meninggalkan Taurat. Kita meninggalkan firman Tuhan, dan ketahui kalau kita meninggalkan firman Tuhan, tidak ada kehidupan di dalam kita. Apakah saudara mengerti? Apakah saudara mengerti? Apalagi kalau kita tahu rajin itu bagus, tetapi tidak melakukannya, artinya kita meninggalkan Taurat. Anak-anak muda di sini, di rumah perhatikan tingkah laku saudara. Jangan malas. Jangan disuruh-suruh kerja terus. Kalau sudah tahu itu kerjaan, kerjakan. Itu namanya saudara jadi berkat. Amin. Amin. Kalau kita tahu itu ibadah itu bagus, menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak ibadah, itu artinya kita meninggalkan Taurat. Artinya kita meninggalkan firman Tuhan. Artinya kita tidak melakukan firman Tuhan. Singkatnya, tidak menjadi pelaku. Makanya dikatakan, aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu, yang meninggalkan firman Tuhan. Mari anak-anak pemuda, jangan tinggalkan firman Tuhan. Mari anak-anak pemuda, lakukanlah kebenaran firman, supaya engkau disebut orang-orang yang berbahagia. Siapa yang mau berbahagia? Semua, coba angkat tangannya. Berikan kemuliaan bagi kita. Kalau saudara mau menjadi orang berbahagia, lakukanlah firman Tuhan. Katakan aye. Siap semua melakukan kebenaran firman Tuhan? Amin. Amin. Mari setia ibadah pemuda di tempat ini. Katakan amin. Kalau kita menginjil, mengajak teman-teman kita itu adalah baik dan itu sesuai dengan firman Tuhan, mari kita kerjakan. Yang siap mengerjakannya katakan aye. Apakah saudara diberkati? Apakah saudara diberkati? Tuhan Yesus memberkati kita. Ada yang pertama kali datang hari ini? Siapa? Oke. Mari kita bangkit berdiri dulu. Kita bersyukur bagi kebenaran firman Tuhan.